Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu mufti? Bil lughatil Indonesia. Ya, sama, 2. Ya. 4. Hah? 3. 4 enggak ada. Tak disyaratkan rambut panjang pendek. Hah? Endak. Syarat wajibnya fatwa. Hah? Kalau keadaan orang yang bertanya, kalau keadaannya laki-laki, dijawab. Dia bertanya dalam rangka untuk mengetahui, yani berilmu, mengamalkan, bukan ta'annud, ya, bukan berlebihan. Kedua, yang kedua, fadhal. Antum pakai mafhum atau mantuk? Apa? Tidak mendatangkan mudaratatan. Bukan adanya maslahat yang besar, tidak mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Yang ketiga, ya Bilal, adunnuka musafiran, seakan miskin. Alta. Nah. Kejadian itu betul-betul terjadi. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, al-ijtihad. Berijtihad. Ta'rifuhu al-ijtihadu lughatan badlul juhdi liidraki amrin syaqin. Badlul juhd, mengerahkan kemampuan, menguras tenaga, mengerahkan seluruh kemampuan, liidraki amrin syaqin, untuk menjangkau sesuatu yang berat. Itu namanya ijtihad. Ya, ijtahada fulanun fi kadza, ay badala juhdahu. Ya, dia mengerahkan kemampuannya. Law istahadta la najahta. Sekiranya kamu mengerahkan seluruh kemampuanmu, bersungguh-sungguh, niscaya kamu akan sukses. Wastilahan badlul juhdi liidraki hukmin syar'i. Istilah, mengerahkan kemampuan untuk menjangkau hukum syar'i. Nah, untuk menjangkau hukum syar'i. Wal mujtahid, sedangkan mujtahid fa'ilnya. Ya. Mujtahid fa'ilnya kan. Man badala juhdahu lidzalik, yang mengerahkan kemampuannya untuk itu. Nah, fahimtum ya ikhwan? Sama seperti i'rab. Kalau i'rab apa ya ikhwan? Apa pengertian i'rab?
Apa yang berat? Taghyiru awakhir al-kalimi liikhtilafil amal ad-dakhilati 'alaiha. Tapi kalau mu'rab apanya? Ma taghayyara akhiruhu, gitu. Ya maf'ulnya. Ya. Kalau mujtahid pelakunya, orangnya. Syurutul ijtihad, syarat-syarat untuk berijtihad. Lil ijtihadi syurutun minha. Ijtihad itu punya syarat-syarat, di antaranya yang pertama, ayya'lama minal adillati syar'iyyah. Dia mengetahui dari dalil-dalil yang syar'i. Ma yahtaju ilaihi fi ijtihadihi. Apa yang dia butuhkan dalam hal berijtihad. Butuh ke ayatil ahkam. Dia menghafal ayat-ayat hukum. Itu pentingnya ya ikhwan. Hifdzul Quran wa faham, tadabbur, memahami makna Al-Quranul Karim. Nah, ayatul ahkam, ketika dia ditanya dia tahu, mengerti ayat-ayatnya. Wa ahadithiha, hadis-hadisnya. Sebab kalau dia tidak punya hukum ayat, dia tidak punya hadis, maka dengan apa dia akan berijtihad? Dengan apa dia akan mengeluarkan suatu fatwa, suatu hukum? Inti dari syariat adalah kitab wa sunnah. Nah, ya. Pernah ketika Imam Syafi'i rahimahullah bertemu dengan muridnya Abu Hanifah, Muhammad bin Yusuf. Lalu kemudian Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang lebih alim dalam hal Al-Quran, sahibuna atau sahibukum? Sahibuna maksudnya Imam Malik, karena Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Atau sahibukum, atau guru kamu, yaitu Abu Hanifah. Nah, maka kata Abu Yusuf Muhammad bin Yaqub, sahibukum, ya tentunya guru kamu Imam Malik. Ya. Man a'lam fil hadith, sahibuna atau sahibukum? Sahibukum. Nah, إذا كان صاحبنا يعلم بالحديث ويعلم بالآيات وصاحبكم ليس بعلم من ذلك فكيف يقيس؟ وبماذا يقيس؟ Maka dia mengkias dengan apa? Oleh karena itu mazhab Abu Hanifah dalam kitab Fiqh dikenal dengan ashabu ar-ra'i, suka mengkias. Karena mungkin disebabkan pada waktu itu hadis kurang tersebar di daerah Kufah. Kebanyakan istidlalnya qiyas. Nah, sehingga wajar dalam beberapa hal mukhalafat lil hadis, nusus nabawiyah wadihah. Nah, di dalam madhab Abi Hanifah, Syekh Abdul Rahman bin Yahya al-Muallimi itu menyebutkan tentang mukhalafat fikih Abi Hanifah di dalam kitab beliau At-Tankil bima fi ta'nibil kautsari min al-abatil. Nah, dan bahkan dinukilkan beberapa mukhalafah juga dalam perkara akidah. Sehingga Syekh Muqbil rahimahullah, ya, wallahu alam bisawab, apakah beliau bersendiri dalam hal ini
dalam menyikapi Abu Hanifah, khususnya di ulama sekarang ini, ya, beliau tidak menganggap sama sekali annahu min ahli sunnah. Abu Hanifah la yu'tabar min ahli sunnah. Beliau jelaskan dalam kitabnya Nashrus Sahifah. Naam, dan beliau sebutkan dalil-dalil beliau, perkataan para a'immah. Bahkan riwayat Abu Hanifah pun kata beliau la yusmin wa la yughni min ju'. Ini la yustashhad. La yutaqawwa. Tak bisa dikuatkan, dhaif jiddan. Kalau Abu Hanifah, Syekh Muqbil rahimahullah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi seorang mesti mengetahui ayat wal hadis. Atsani ay ya'rifa ma yata'allaqu bi sihhatil hadis wa dha'fihi. Dia harus mengetahui apa-apa yang berhubungan dengan kesahihan suatu hadis dan kelemahannya. Nah, ini penting. Sebab hukum itu ya dibangun di atas kesahihan suatu hadis. Kama'rifatil isnad wa rijalihi wa ghairi dzalik. Mengenal sanad, perawi-perawinya. Dan selain itu, apa pentingnya, Ikhwan? Membiasakan diri melihat sanad-sanad hadis dan perawi-perawinya. Terutama hal-hal yang masyhur. Ya. Seperti silsilah yang dikatakan ashahul asanid. Sanad-sanad yang paling sahih itu penting bagi seorang talibul ilm untuk menghafal, sehingga ketika menemui suatu hadis dia dengan mudah ya lihat dan tidak perlu lagi untuk dicari ya, untuk jalan pintas. Seperti misalnya riwayat Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Kalau sudah ada riwayat Malik an-Nafi' an Ibnu Umar, gak perlu antum cari kitab Tahdzibut Tahdzib atau Tahdzibul Kamal, cari gimana hukum riwayat Imam Malik, apakah beliau thiqah, bagaimana kalau dia melihatkan dari Nafi'. Nafi' juga bagaimana kalau melihatkan dari Abdullah bin Umar. Tak perlu. Kenapa? Karena kita mengetahui riwayat Malik an-Nafi' an Ibnu Umar tidak ada perselisihan di kalangan ulama tentang kesahihannya. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari menamakan silsilatul dzahab. Ya, silsilah, lantai perawi yang terbuat dari emas, karena kesahihannya. Kalau sudah datang riwayat Malik an-Nafi' an Ibnu Umar, faka'annaka sami'ta qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi. Nah, dan demikian pula yang lain. Ya, Az-Zuhri ketika meriwayatkan dari Anas bin Malik. Nah, hadis riwayatnya Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah wa hakadha. Ya, dan mengetahui perawi-perawi ya, dan bisa melihat keadaan perawi-perawi tersebut. Yang ketiga, ayya'rifan nasikh wal mansukh. Mengetahui mana nasikh, mana yang mansukh. Ya. Hatta la yahkuma biman wa mawaqi' al-ijma', dan mengetahui tempat-tempat terjadinya ijma'. Ya. Hatta la yahkum bimansukh aw mukhalif lil ijma', jangan sampai kemudian dia menghukumi sesuatu yang mansukh ataukah menyelisihi ijma'. Nah, menyelisihi ijma' para ulama. Nah, bagaimana hukum menziarahi kuburan? Haram secara mutlak. Laki dan perempuan, na'am, laki dan perempuan, tak boleh. Karena itu wasilah ila syirik. Naqul mahlan ya akhi, intabih.
qad hakamta bi syai'in mansukh. Antum sudah menetapkan hukum yang hukumnya mansukh. Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha fa innaha tudzakkirkumul akhirah. Lihat, an-nahyu an ziyaratil qubur mansukh. Fa kaifa tahkum bihi? Nah, air tidak ada yang bisa menjadi najis kalau sudah mencapai 2 qullah, bagaimanapun kondisinya. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilul khabath. Apabila air itu mencapai 2 qullah, maka dia tidak bisa lagi membawa najis. Tidak akan menjadi najis air itu. Ya. Jadi seberapapun najis apapun yang kamu masukkan, kalau sudah 2 qullah air tidak najis. Nah, walaupun sepiteng dipindahkan ke 2 qullah. Nah, naqul la ma hakadha ya akhi. Walaupun berubah salah satu dari 3, walaupun berubah, zahir hadis Rasulullah demikian. Naqul la وقع الإجماع على أنه إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة فيكون نجسا. نعم، هذا حصل الإجماع، فأنت خالفت الإجماع. نعم، أنت مخالف للإجماع. Ada yang mengatakan boleh sekarang ini dengan adanya perkembangan zaman, teknologi yang canggih, boleh menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan hisab, tidak perlu pakai ru'yah, tidak perlu ada istilah ikmalul iddah 30 yauman, menyempurnakan bulan jadi 30 hari, hisab cukup. Ya, dari bulan-bulan sebelumnya sudah bisa ditetapkan Ramadan jatuh pada tanggal sekian pada hari ini, hari sekian. Nah, ya, atau sepekan sebelumnya sudah ada penentuan secara hisab, Ramadan jatuh pada tanggal sekian pada hari sekian. Kita mengatakan la, anta mukhalifun lil ijma', karena ulama qad naqalu al ijma' ka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ala annahu la yu'tamadu dukhulu syahr wala khuruju ala al hisab. Tidak boleh menyandalkan diri kepada hisab untuk menetapkan masuknya dan keluarnya 1 bulan. Maka orang menetapkan adanya hisab, kita mengatakan anta mukhalif lil ijma'. Nah, fala yanbaghi laka an takuna mujtahidan. Nah, fahimtum ikhwan? Ya. Datang lagi seorang, satu muhadarah, pembahasannya 1 hadis. Ya, seorang dokter datang membahas, ya, mengisi ceramah khusus, pembahasannya syarah hadis sumu tasihhu, berpuasalah kalian akan sehat. Wah, ditinjau dari sisi kesehatan, puasa itu demikian dan demikian. Ditinjau dari macam-macam tinjauannya, karena dia kebetulan kesehatan, maka tinjauannya dari sisi kesehatan. Kita mengatakan semua penjelasanmu runtuh karena hadisnya dhaif. Nah, aqul kaif anta mensyarah hadis wal hadis laysa min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda kalau antum menjelaskan sesuatu, ini manfaat puasa ditinjau dari kesehatan, la bas, tinjau. Tapi kalau antum membangun penjelasan di atas hadis, wal hadis dhaif, dha'afal ulama. Nah, maka ini runtuh apa yang antum jelaskan. Yang keempat, ayya'rifa minal adilla ma yakhtalifu bihil hukmu min takhsisin aw taqyidin aw nahwi. Dia harus pun mengetahui dalil-dalil yang terjadi perselisihan padanya. Dari taksis, adanya pengkhususan,
atau taqyid atau diikatnya suatu yang mutlak, atau nahwi atau semisalnya, hatta la yahkuma bima yukhalifu dzalik, sehingga dia tidak menghukumi apa-apa yang menyelisihi hal tersebut. Nah, dia tidak menghukumi ya dari yang menyelisihi mukhassisnya, sehingga kamu beramal dengan yang umum padahal sudah ada mukhassis, ada yang mengkhususkan. Nah, yang kelima, ayya'rifa minal lugha wa usulil fiqh. Dia harus mengerti bahasa. Nah, belajar nahwu penting, belajar sharaf, wa usulil fiqh, belajar usul fikih, ma yata'allaqu bidalalatil alfadhi kal'am, yang hubungannya dengan penunjukan-penunjukan suatu lafaz seperti umum wal khas wal mutlaq wal muqayyad wal mujmal wal mubayyan wa nahwi dzalik, liyahkuma bima taqtadhihi tilka dalalat, agar kemudian dia menghukumi dengan apa yang telah menjadi kehalusan dari penunjukan-penunjukan dalil tersebut, ya, sehingga tidak keliru. Yang keenam, ayyakuna indahu qudrah, dia memiliki kemampuan, yatamakkanu biha min istinbatil ahkami min adillatiha, ya, dia memiliki qudrah yang memungkinkan bagi dia untuk beristinbat, ya, istinbat hukum, yani istinbat mengambil faedah dari hukum gitu loh. Istinbatul ahkam maksudnya istifadah minal ahkam min adillatiha, dari dalil-dalilnya. Nah, Ikhwan, harus memiliki kemampuan untuk melihat ma'ani ma fil kitab was sunnah. Wal ijtihadu qad yatajazza, ijtihad kadang terbagi-bagi, fayakunu fi babin wahidin min abwabil ilm, terkadang ijtihad dia hanya bisa dalam satu bab saja dari bab-bab ilmu, atau fi mas'alatin min masailih, atau dalam satu masalah, tidak pada masalah yang lain. Ya, namanya ilmu orang kan berbeda-beda ya. Nah, ilmu orang kadang berbeda-beda, sehingga ijtihadnya pun tergantung apa yang dia miliki dari ilmu. Nah, ya, terkadang ada seorang yang mampu berijtihad dalam permasalahan tertentu, ya, dari hukum. Nah, karena dia mendalami betul masalah itu, masalah shaum misalnya, atau masalah nikah misalnya, atau hukum masalah muamalah. Dan terkadang seorang kalau sudah disifati sebagai seorang al-mujtahid, maka dia mengetahui dan bisa berijtihad di dalam berbagai bab di dalam permasalahan ilmu, ya, dan tidak mengertinya dia di dalam beberapa perkara dalam ilmu tersebut tidak menjatuhkan, ya, kedudukannya sebagai seorang mujtahid. Sebab namanya manusia bagaimanapun ilmunya rendah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengilmui seluruh sunnah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang mengatakan bahwa ilmu sunnah terkumpul padanya, maka sungguh dia telah berdusta. Nah, Al-Imam Malik rahimahullah, beliau
ditanya dengan beberapa puluh pertanyaan yang beliau jawab hanya segelintir saja, dan itu tidak menjatuhkan kedudukan beliau sebagai seorang al-mujtahid. Nah, dan terkadang ijtihad itu pun diperbolehkan bagi mereka-mereka yang belum mencapai derajat sebagai seorang mujtahid. Ya, walaupun belum mencapai derajat sebagai seorang mujtahid, tapi dia mengetahui salah satu permasalahan di dalam dia menguasai ayat wal hadis dalam satu masalah tersebut, maka dia boleh berijtihad dalam perkara itu. Nah, bahkan terkadang seorang ammi pun boleh. Ammi la ya'riful ahkam. Nah, dalam kondisi tertentu. Misalnya dalam kondisi tidak memungkinkan bagi dia untuk bertanya pada seorang alim. Ya, atau seorang ahli ilm. Tidak memungkinkan bagi dia. Sementara kondisi pada waktu itu mengharuskan dia untuk berbuat. Mau bertanya sudah tidak ada waktu misalnya. Nah, maka dalam keadaan seperti itu diperbolehkan bagi dia untuk melihat mana yang baik menurut dia, ya, dan dia berijtihad walaupun dia seorang ammi. Nah, ya. Tapi kalau sudah hilang maneknya, memungkinkan dia untuk bertanya, ada kesempatan, maka diwajibkan bagi dia untuk bertanya. Kita mungkin mengingat kisahnya Ammar bin Yasir, ya. Ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haja fa ajnabtu falam ajidil ma. Saya tidak mendapatkan air. Apa yang dikerjakan Ammar? Ada enggak beliau hubungi Rasulullah enggak? Berapa nomor HP-nya? Enggak, masih. Enggak ada waktu itu. Mau hubungi, mau telepon Rasulullah, ana fi halat kada, ana al-an ajnabtu wa lam ajidil ma'. Ada waktu. Sementara kondisi membutuhkan dia untuk sholat, kondisi membutuhkan dia untuk beribadah, iya kan? Apa yang beliau kerjakan? Fatamarraqtu fi as-sa'id kama tamarraqad dabbah. Qiyasan ala madza? Ala al-ghusl, ala al-ightisal. Nah, ya. Karena beliau melihat kalau orang berhadas kecil wudu sedikit. Kalau orang berhadas besar berarti apa? Seluruhnya gitu loh. Dikiranya seperti itu. Dikiranya tayamum hanya untuk hadas kecil. Adapun hadas yang besar, maka seluruh tubuh. Fa'akhta fi ijtihadih. Lakinnahu ma'dzur li'annahu fi halati darurah. Ya. Nah. Dan itu yang pernah disebutkan di salah satu kaset Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Ma yalzamul mujtahid, apa yang harus dikerjakan oleh seorang mujtahid. Yalzamul mujtahidu ay yabdhula juhda, harus bagi seorang mujtahid untuk mengerahkan kemampuannya fi ma'rifatil haqq, di dalam mengenal al-haq, thumma yahkumu bima zahara lahu, lalu kemudian dia menghukumi apa yang nampak bagi dia. Nah, ya. Fa in asaba falahu ajran, kalau ternyata benar maka dia mendapatkan 2 pahala. Ya, idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Ajrun ala ijtihadihi, pahala pertama karena dia berijtihad. Wa ajrun ala isabatil haqq, pahala kedua karena dia menyesuaikan kebenaran, mencocoki al-haq. Lianna fi isabatil haq izharan lahu wa amalan bihi,
Karena di saat mencocoki al-haq itu menampakkan bagi dia, ya, dan dia pun mengamalkannya. Wa in akhta'a falahu ajrun wahidun wal khata'u maghfurun lah. Kalau dia keliru, maka dia mendapatkan satu pahala, sedangkan kekeliruan itu diampuni baginya, karena dia sudah berijtihad. Dia sudah bersungguh-sungguh untuk mengetahui al-haq. Naam. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakimu fajtahada, thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada, thumma akhta'a falahu ajrun." Naam. Ya. Wa illam yadhhar lahu al-hukmu, apabila tidak nampak baginya suatu hukum untuk memutuskan, wajib alaihi tawaqquf, maka wajib bagi dia untuk bertawakuf. Wajaz at-taqlid hina idzin lid-darurah, boleh bertaklid pada waktu itu dalam keadaan darurah. Al-muhim, keadaan orang ya ikhwan ada 3 macam. Ada yang mujtahid, ada yang muttabi', dan ada yang muqallid. Kalau yang mujtahid, dia yang istinbat ahkam, dia yang mengeluarkan hukum, dia yang mengambil faedah dari ayat wal hadis. Nah, adapun seorang muttabi', maka dia melihat aqwal mujtahid, dan dia kemudian menghukumi mana yang lebih mendekati kebenaran berdasarkan dalil. Ya, dia tidak badlul juhd, karena seorang yang badlul juhd, seorang yang mujtahid, dia betul-betul membahas dari sana dari sini, melihat aqwal ulama, melihat adillah syar'iyyah. Tapi kalau seorang muttabi', dia hanya melihat, ya, qal alim kada, dalilnya ini. Lalu dia melihat mana yang lebih kuat. Dalam artian dia mengikuti berdasarkan dalil. Tapi dia muttabi', bukan seorang mujtahid. Adapun kalau dia seorang muqallid, mengikuti seorang tanpa dalil. Mengikuti seseorang dengan tanpa dalil, maka itulah yang akan dibahas pada pembahasan terakhir, yaitu pembahasan taklid, mengikuti pendapat orang yang perkataannya bukan hujjah. Ya. Nah, masing-masing ada hukumnya, masing-masing ada kriterianya, kapan diperbolehkan, kapan tidak diperbolehkan. Walaupun sebenarnya taklid ini tidak termasuk dalam pembahasan usul, akan tetapi karena lawan dari ijtihad adalah taklid, maka setelah pembahasan ijtihad disebutkan lawannya. Disebutkan lawan dari ijtihad tersebut. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Fa insyaallah مسألة التقليد هي المسألة الأخيرة dalam kitab ini, insyaallah gadan nakhtum. Tak jadi berangkat kan? Insyaallah bisa khatam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa